warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang kembali lagi sama Dinda di acara Bisik Bincang Asik. Nah, lagi dan lagi Dinda nggak sendirian nih guys. Dinda ditemani oleh seorang owner dari Kopi Bekawan. Nah, buat kalian yang suka nongki-nongki di Kopi Bekawan nih pada kepo kan sama ownernya. Nah, Dinda bersama ownernya langsung nih guys, adalah Bang Lutfi. Ya, Bang Lutfi. Saya halo Bang Lutfi, apa kabar Bang? Oke, kita panggilnya Bang Lutfi aja ya Bang ya, biar lebih akrab. Dinda kepo nih Bang, kenapa namanya harus Bekawan? Nama coffee shopnya Abang? Mungkin biar lebih masuk ke semua kalangan aja sih ya. Biar nggak terlalu keinggrisan, nggak terlalu eksklusif lah, jadi semua kalangan bisa masuk. Bisa masuk ya Bang ya, jadi berkawan gitu ya Bang, kawan gitu. Itu cabangnya udah di mana aja ya Bang ya? Kalau sementara tuh kita masih di Tarakan aja. Alhamdulillah tuh udah jalan 5, tapi yang lagi operasi ini cabang 3 deh. Wow. Duanya lagi renov. Duanya lagi renov ya Bang ya, tapi kan untuk membuat cabang-cabang tersebut kan ada perjalanan Bang ya, ada lika-likunya sebelum sampai di posisi ini. Abang bisa ceritain nggak sih lika-likunya dari awal Abang bisnis, sebelumnya pernah coba apa aja sehingga akhirnya Abang memutuskan untuk buat Bekawan? Sebenarnya dari SMA itu ibaratnya apa ya, udah punya prinsip kalau saya pengen memperkerjakan, bukan jadi pekerja. Jadi mungkin basic dari orang tua juga sih, sebagian ada yang jadi pebisnis, pedagang, pengusaha gitu kan. Jadi akhirnya mungkin turun ke kami anak-anaknya, passionnya lebih enak buat buka usaha sendiri, bikin usaha sendiri, terus lebih enak lagi bisa kasih kerja orang gitu. Makanya kita kan bisa saling bermanfaat lah. Iya. Tapi sebelum memutuskan untuk kopi, ada bisnis-bisnis sebelumnya nggak sih Bang merintis? Waktu masih anak muda sih ya, waktu masih muda nih, ya apa yang ngetren tuh itulah yang dijadiin bisnis. Sempat misal kayak kemarin ditarakan pomade, vape, sepatu-sepatu branded gitu. Kan di sini kemarin masih kurang ya. Jadi kita masih jual online sepatu. Ya sempat buka itu sih. Lalu kenapa akhirnya memutuskan untuk ya udah deh lari pindah haluan ke kopi gitu Bang? Awalnya kan sempat kuliah di Jogja nih, sekitar tahun 2011-an, cuman sempat 2 tahun aja sih di sana. Nah, ibaratnya di sana nih baru tahu, oh ternyata kopi nih yang bener gini gitu kan. Sedangkan kita ditarakan kan taunya kopi saset, kopi instan gitu kan. Ya, nah, begitu balik ke sini, teman-teman yang udah pada lulus juga akhirnya buka kedai kopi lah. Terus ya awalnya dari penikmat kopi, ujung-ujung belajar sama teman, coba-coba buat sendiri, ngelihat oh Tarakan udah waktunya nih, maksudnya udah masyarakat udah butuh nih sama biji kopi pilihan lah istilahnya gitu kan. Nah, akhirnya kita ngerintis dari tahun 2017 deh. 2017. Iya. Berarti kopi ini bisnis Abang yang paling lama ya Bang dari bisnis-bisnis? Bisa dibilang gitulah, mulai jalan 3 tahun lah. Kenapa bisa ada kebetahan sendiri di kopi Bang daripada bisnis-bisnis sebelumnya? Gini, enaknya di kopi bagi saya pribadi, walaupun kita jualan kopi 10 kafe berderet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bagi saya itu nggak ada persaingan tuh antara kanan dan kiri. Nggak ada senggol-senggolan, nggak ada jelek-jelekin, nggak ada kompetisi di situ, karena yang mana yang rame berarti kopinya dia yang cocok sama orang-orang di situ. Nah, pengalaman kemarin waktu jual vape, pomade, pokoknya barang-barang yang lagi ngetren lah ya. Produk sama, merek sama, kualitas sama. Apa yang bisa kita jadikan kelebihan di situ kalau bukan perang-perang harga? Yang paling murah dialah yang laris. Benar. Akhirnya udah ngerasa ini bisnis yang bikin capek sih saya bilang. Pada akhirnya bisik-bisik ke pelanggan, harganya goyang nih bro, ambil di sini aja gitu kan. Ada tips and triknya gitu ya Bang ya. Saya udah capek sama ibaratnya kalau bahasa saya itu red zone sih. Misal apa ya? Misal jual pomade misal. Kita kan nggak bisa buat pomade nih. Otomatis ambil dari pabrik, dari home brewer namanya.
semua produk sama. Di situ jual merek ini, kita juga jual merek ini. Mau nggak mau jor-joran di diskon, potong harga gitu. Jadi akhirnya ngelihat di kopi, oh ternyata kopi enak, banyak explore, kita bisa banyak macam-macam lah di situ. Iya. Lalu gimana Bang perjalanan Abang dari menjalankan kopi ini, manajemen bisnis kopi ini yang tadinya Abang mungkin sendiri ya dan Iya. sekarang banyak karyawan gitu ya, Ya, Bang, sampai alhamdulillah. bercabang-cabang itu gimana tuh Bang? Awalnya intinya sebelum buka bisnis yang pertama itu kita harus punya prinsip, terus mental. Setelah mental apa lagi ya? Knowledge lah ya, sama sikap. Nah, sebelum buka bisnis dari semua pengalaman saya kan ibaratnya semua jenis bisnis lah udah digelutin gitu kan. Akhirnya kok naik turun, awal-awal rame, di akhir sepi, di tengah jalan sepi. Ternyata kadang kita kalau mau buka bisnis, kita terlalu ekspektasi tinggi dengan ini nih lagi laris nih, ini untung nih, Iya, ini gini-gini. benar. Ternyata sebelum buka bisnis tuh kalau saya pribadi cari tahu semua keburukan atau enggak apa ya? Apa yang bakal kemungkinan terburuk yang bakalan terjadi tuh kita harus udah tahu dan kita harus sudah siap. Jadi kita ketika ngejalaninnya, oh ternyata nih ada masalah ini nih. Di awal kan kita udah tahu nih. Iya udah. Jadi pas itu terjadi ya kita punya solusinya gitu loh. Jadi yang diingat ini jangan untungnya, tapi masalahnya tuh harus ditahu. Jadi ketika ada problem kita punya solusinya. Oh, berarti semuanya harus ada solusinya ya Bang, yang penting kita siap aja Ya, dulu. Bener. Tapi kan tadi Abang ada nyinggung tuh tentang kadang rame, kadang sepi. Terus untuk Abang sendiri punya taktik nggak sih untuk narik konsumen? Dari pengalaman sih akhirnya nyampenya gini, produk kita bakal laku, bakal laris, bakal masif lah istilahnya, permintaannya banyak. Kalau produk kita itu problem solved, produk kita ini pemecah masalah, problem kita ini jawaban dari kegelisahan konsumen-konsumen gitu kan. Bener. Nah jadi ya pintar-pintar nganalisis sih kalau sebelum buka usaha tuh. Misal permintaannya masyarakat gimana, permasalahannya mereka apa, ya kita sediakan. Iya. Intinya jangan sampai punya uang, buka usaha, ternyata medan tempurnya nih nggak ditahu nih, kendaraan apa yang harus dipakai. Iya. Asal jalan aja kan ujung-ujung. Kan sebenarnya permasalahan kita remaja tuh kan Bang cari tempat nongki ya Bang Ya, ya. ya. Kalau kita mau ngopi, mau ngerjain tugas pasti kita perlu tempat-tempat nongki. Jadi makanya itu Bekawan ini sebagai problem solver gitu Bang. Untuk kami Ya ya. nongki-nongki gitu di tempat-tempat ngopi gitu Kalau Bang. di Bekawan sih sebenarnya gini, ibaratnya kalau orang-orang kan makan nasi nih, Iya. kebutuhan pokoknya. Kalau minuman itu ya kemungkinan kebutuhan pokoknya itu kopi gitu loh. Kopi. Beda kalau kayak minuman-minuman non kopi yang lain kan itu kadang lagi pengen aja, Iya. lagi dahaga atau kalau kopi sih beda, dia kan ada sisi ediknya sedikit gitu kan. Jadi tiap hari kita butuh minum, apalagi kafeinnya udah candu di Iya, badan, candu. kita nggak minum ada yang kurang tuh sehari Iya dah. bener Nah, ada ya kan? yang kurang gitu Bang ya. Nah, jadi saya ngelihat masalahnya nih di Tarakan, orang-orang mindsetnya masih kopi saset. Mindsetnya masih kopi itu kan cuma 1.000, 2.000 di paling enggak kalau di kedai atau di kafe 10 ribuan atau ya harganya nggak semahal yang kayak sekarang gitu kan. bener. Awalnya saya buka gitu juga sih. Misal harga yang standar lah dari 15, 18 ke atas. Dan ternyata kita ngelihat orang di Tarakan masih belum bisa nerima itu. Akhirnya saya nyari solusinya gimana bisa bikin Bekawan ini start harga dari misal 10.000. Lanjut ke 18 sampai 20, 40. Intinya orang Tarakan pengen minum kopi tiap hari itu masih ada harga yang terjangkau gitu loh. Ya. Intinya saya mau menghapus bahasa kalau mending beli nasi lalap 15.000 kenyang daripada minum es kopi susu Iya, bener. tiap hari 15.000 tuh. Nah, Iya. itu aku mau hapus. Terus yang kedua, saya mau jadikan Bekawan ini media untuk mentransformasi masyarakat yang
minumnya kopi saset ke biji kopi pilihan. Wah, Gitu. keren. Nah, karena yang aku lihat ibaratnya kita kurang itu sih, kurang pendekatan. Ngasih tahu kalau gini loh kopi yang bagus. Ya dari awalnya sih kopi susu mau ndak mau. Iya. Padahal kopi yang paling bagus ya kopi hitam gitu kan. Kopi hitam ya Bang ya. Intinya aku tuh mentransformasi sih masyarakat awam, masyarakat umum dari yang tua sampai yang muda ke ini biji kopi yang baik gitu. Ini cara ngopi yang bagus. Iya. Berhentilah kopi Iya, saset. sasetan gitu Bang. Ya karena ibaratnya kan itu banyak bahan yang Iya, kimia, ada bener-bener. bahan Udah pengawetnya. buat-buatannya banyak gitu ya, Makanya Bang. kadang orang katanya minum kopi tuh bikin apa ya, darah tinggi, bikin macam-macam, Iya, sakit lambung, sakit kepala apa gini gitu. Nah, nanti kalau misalnya yang udah biasa minum kopi biji seminggu deh. Sekali aja minum kopi saset udah nggak bakalan mau tuh. Iya, bener. Ya kan? Udah beda banget Nah, tuh bener, rasanya bener, Bang, iya, bener iya. Bang ya. Nah, tapi kan kadang kalau bisnis tuh kan betul juga tadi Abang bilang nggak harus rame terus, nggak harus mulus terus. Ada nggak sih hambatan-hambatan itu pasti ya Bang ya? Ada. Yang kerap kali menghadang Abang datang ke bisnis Abang itu gimana tuh Bang Abang menghadapinya? Yang pertama sih apa ya? Kalau udah jalan ke bisnis sih intinya kita menggerakinnya semua kan pakai passion, pakai hati. Jadi mau rame mau sepi kita karena hatinya di situ. Jadi enjoy aja. Ya itu tadi mental. Mental. Dulu waktu masih ngerintis satu hari pernah cuman mungkin di bawah 100.000 dapat. Yang datang cuma 4-5 orang. Itu pun teman-teman Teman-teman sendiri, doang kan Bang kan? Nah, disitulah mentalnya diuji. Pasti kan dalam hati jawab, kayaknya mending nggak lanjut nih, Iya, cari yang nggak lain aja usah nih. gitu Nah, ya, padahal ini bertahan sedikit aja, akhirnya ada jawabannya. Benar. Terus motivasi Abang untuk ya udah stabil kembali itu apa? Kan kita nggak mungkin kalau udah terpuruk tuh kan pasti ada aja tuh motivasi-motivasi yang datang tuh. Kalau untuk Abang sendiri Kalau saya tipikal orang yang apa ya bahasanya jemput bola sih. Misalnya lagi sepi, berarti cara marketing saya yang kurang nih, cara gitu. marketing. Berarti misal lagi sepi nih kedai, ya cari pasar di online gitu. iya. Intinya jemput bola lah, jangan nunggu Jangan nunggu orang Ya, datang, ya, kita ya. yang jemput Bener, gitu bener. Bang ya. Tapi kalau untuk bocoran-bocoran sedikit Bang, ada nggak sih inovasi-inovasi dari bisnis Abang ke depannya, terutama untuk kopi Bekawan ini Bang? Buat teman-teman di Tarakan, apa ya? Intinya kami fokus ke espresso base. Mungkin produk yang kami tuju itu mungkin misal seperti Starbucks. Ya kita nyediain hot sama yang dingin juga gitu. Hot dan Larinya ke situ sih. Hot, iya, lebih lebih ke ke es kopi susu kekinian susu. tapi tetap nyajiin kopi yang berkualitas gitu loh. Iya. Kadang kan sekarang kan ibaratnya semua es kopi susu kekinian, tapi kita nggak tahu dia pakai biji kopi Biji apa, kopi apa, ya iya. kita nggak tahu freshnya seperti apa. Ya kita berusaha kasih produk yang baik lah. Itu aja. Gitu. Ini juga termasuk inovasi ya Bang ya dalam bentuk botol. Kan Iya. biasanya kalau orang itu kan gelas kemasan gitu Bang. Lalu kemudian Abang buat dalam bentuk botol. Ini kan tadi Abang bilang Abang patok harga dari 10.000. Terus gimana kalau dalam dunia bisnis kan Bang antara bahan baku dengan keuntungan tuh kan harus Ya. seimbang. Terus kalau Abang sendiri memainkannya gimana tuh Bang? Yang pertama awal-awal sih Bekawan buka harga 10.000 tuh ya banyak yang kaget lah gitu katanya pasti. penting harga katanya apa ya ngerusak pasar Iya. ya itu kan persepsi orang yang sebelah sini lah misalnya saya yang dari persepsi sebelah sini kan maksudnya harga 10.000 masyarakat Tarakan mampu bisa beli tiap hari. Iya. Harga 10.000 orang tua anak muda anak SMP SMA bisa beli. Intinya aku lebih variatif sih harganya. Nggak matok misal dari harga misal paling murah 18-20 kan Iya. anak SMA mungkin Sangunya nggak banyak seminggu itu. 2-3 kali lah. Iya, benar, Aku pengen Bekawan ini ikonik di Tarakan. Ya ibaratnya kan kita kan kecil nih. Iya, benar-benar. Tarakan kan kecil nih. Iya. Sebenarnya intinya Bekawan ngebentuk pasar. Aku nggak ngancurin pasar. Aku bentuk pasarku sendiri. Jadi akhirnya kebentuk pasarku misal karyawan-karyawan yang baru pulang kerja singgah Iya, benar. karena lagi capek minum kopi kan agak
fit sedikit ya. benar-benar Jadi intinya segmentasi pasar sih. segmentasi pasar Ya. ya Bang ya. Intinya produk kita nih jelas buat siapa. Jangan sampai bikin produk tapi kita pun nggak tahu nih mau jual buat siapa Iya, nih. Nah, kalau Bekawan ya memang segmentasi pasarnya ya itu tadi, transformasi dari kopi saset ke biji kopi Biji kopi pilihan, pilihan. berarti dari orang yang 0 sampai 50% lah yang paham kopi. Nah, gitu. Jadi 10.000 tapi setiap hari kan lama-lama juga nabungnya banyak ya Bang ya, daripada 15.000 17.000 tapi cuma sesekali Nah, kan. itu. Tapi Bang, kan kalau kita nih memandang Abang nih ya, pasti Abang ini sosok yang sudah sukses deh kalau menurut kami karena Ya, udah ya. punya banyak cabang apa segala macam. Tapi kalau menurut Abang sendiri, kesuksesan dalam berbisnis itu seperti apa sih Bang? Bagi saya sih bisnis itu bukan melulu tentang uang. Kalau kita orientasinya ke uang, berarti kita dosa banget lah. Iya. Kalau kita orientasinya ke uang, halal haram, baik buruk tuh kita terobos aja Terobos semua aja. karena orientasinya uang kan. Iya benar. Sedangkan kalau saya pribadi bisnis itu harus manfaat. Misal saya buka bisnis dari kecil, dari nol gitu kan. Jelas ada support dari orang tua, ada support dari keluarga, istri. Iya. Tapi setelah sudah bisa jalan, manfaatnya saudara kerja sama saya, sepupu kerja sama saya, lingkungan sekitar kerja sama saya, circle-circle terdekat tuh saya kasih kerja. Nah, itulah manfaat yang saya pengen ciptain dari bisnis gitu. Kalau mindsetnya uang ya repot sih. Iya benar, karena sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat Benar, ya Bang ya, ya. benar. Lalu untuk tipikal pembisnis yang kelak akan sukses menurut pandangan Abang nih, gimana tuh Bang? Tipikal yang sukses. Berat sih ini jawabannya. Seperti tadi Kan Abang relatif bilang. tuh ya. Iya benar. Tapi yang penting sih yang namanya kita mau dagang, bisnis, intinya kunci utamanya sih yang pertama ya jujur. Kalau kita jujur, kita dicari orang sih. Iya. Kalau kita jujur kan kredibilitas kita bagus. Profil kita pasti dibilang orang enak tuh sama dia orangnya. Kalau kita jujur, uang 1M pun orang berani nginvest gitu. Iya. Ya, karena kita ibaratnya orang sudah tahu, oh dia nggak bakalan, ya ibaratnya gitu sih. Jujur lah. Tapi kalau dunia persaingan dalam pembisnisan itu benar-benar mempengaruhi nggak sih Bang? Kalau kita mau masuk ke situ, ya kita terpengaruh. Terpengaruh. Kalau bisa menghindari, ya ibaratnya kemarin waktu ngebangun Bekawan, nge-branding Bekawan, aku nggak peduli, aku nggak mau cari tahu, aku nggak mau Iya. dengar sama yang lain-lain gitu loh. Aku fokus sama produk sendiri, fokus sama kedai sendiri, akhirnya ngebentuk pasar sendiri. Ngebentuk pas. Intinya nggak usah dengar orang lain lah, gitu aja. Penting nggak usah dengan orang lain ya Bang ya. Lalu nih Bang, untuk kami nih kan tadi Abang mulai berbisnis itu sejak muda. Nah, terutama untuk Dinda dan teman-teman sebaya Dinda nih, kami kan juga pengen ya gitu. Kenapa sih harus bisnis kalau menurut Abang? Kenapa juga kami harus termotivasi untuk melakukan atau membuat bisnis gitu Bang, apalagi kalangan muda? Pertama, saya ngerasa kalau kita ini generasi kejepit, ya kan? Misalnya untuk di instansi orang tua atau enggak orang tua kita yang ngisi. Iya. Terus ibaratnya kita belum terlalu dibutuhin gitu loh. Umur 25 ke bawah yang sekarang ini. Mau nggak mau ya harus bikin ekonomi kreatif. Ekonomi Ya, kreatif, ya. terus apa lagi ya? Itu aja sih. Kenapa harus buka bisnis gitu ya? Iya, benar-benar. Chance untuk berkembangnya lebih besar Lebih sih. besar Ya, gitu, Bang, ibaratnya kalau peluangnya. kita jadi karyawan kan ya memang bahasanya sih begitu terus kan. Iya. Cuman kelebihannya ya nggak takut naik turun. Ya, Nah, misalnya di bisnis pasti naik turun. Begitu kita di atas ya kita safe lah. Iya. Begitu kita turun ya kita berusaha survive. Survive, Intinya saya tipikal orang yang bosanan sih. jadi tergantung ya Bang, moodnya tergantung Enggak, mau jual misalnya apa. kerja jadi karyawan bangun jam 8 pagi sampai pulang jam 4 sore. Ini kan sudah dari SD sampai SMA kita begitu. Masa kerja mau gitu? Iya benar tuh Bang. Jadi makanya dari itu kalau kita anak muda nih Bang ya, berani coba aja lah kali dulu ya. Iya, benar. Bisnis aja gitu. Terus kuncinya buka bisnis bukan supaya dibilang orang. Iya. Buka bisnis supaya punya uang, ada hasil baru gaya. Iya.
Yang sekarang kan ya kebanyakan gaya dulu nih. Iya. Baru hasil. Baru hasil. Belum ada hasil udah gaya-gayaan Iya, nih. Buka bener. bisnis supaya dibilang, "Oh, keren ya dia buka ini. Oh, keren ya si Anu punya ini, owner Iya, ini." bener. Ternyata di dalam kita nggak tahu nih ada Iya, problem apa iya, dia nih. Di bener-bener. luar dia kelihatan wow gitu kan. Tapi Di dalam ada ternyata maksud tersendiri operasionalnya gitu. juga dia nggak masuk. Iya, wah kalian kita udah ngomong dan bincang-bincang banyak nih sama Bang Lutfi. Bang Lutfi owner dari Bekawan, Coffee Bekawan. Ya. Nah, Bang, kalau tadi Abang sudah memberikan kami motivasi mengenai bisnis dan cerita-cerita Abang dari lika-likunya Abang berbisnis juga. Nah, Dina mau ngajak Abang lebih refresh nih, Bang. Kita main yuk, Bang. Boleh nggak nih? Dina ngajakin Abang main, Dinda kasih Abang 2 pilihan, terus Abang harus jawab cepat. Oh, iya. Antara 2 pilihan itu. Harus Oke, pilih oke. salah satu ya, Bang ya. Oke. Manajemen produk atau pemasaran? Produk. Coffee shop atau kontainer? Kontainer. Iya, Coffee shop deh. coffee shop. Oke. Arabica atau Robusta? Arabica. Barista atau coffee roaster? Barista. Modal atau men? Modal. Oke, modal. Oke. Bang, tapi kan Dina nggak biarin Abang jawab cuma-cuma nih. Dina juga mau tahu nih Iya, iya. alasannya gitu ya, Bang ya. Tadi yang pertama manajemen produk atau pemasaran, Abang pilih Produk. Produk. Kenapa tuh, Bang? Kalau di produk kan kita banyak inovasi ya. Aku ya itu tadi aku orangnya bosenan. Misalnya target udah tercapai, pengennya buat lagi something, buat something. Jadi aku ada terus pergerakan gitu loh. Jadi lebih ke produknya Iya. ya, Bang ya, daripada ke pemasaran. Pemasaran tuh biar nanti ya udah Ya, kita cari deh anggota lah, bolanya gitu gitu, ya. ya, Bang ya. Terus tadi yang kedua pertanyaannya coffee shop atau kontainer? Kontainer itu Buat ya, gitu buat, lah. buat, ya, bener, Ya Bang. sekarang Bekawan masih konsepnya masih pada bot. Buat. Gitu kan? Bot kontainer lah. Iya, bener. Kita nggak tahu 5 tahun ke depan selera kopinya orang Tarakan Iya. udah kayak di luar nih. Bener. Yang kita harus bikin coffee shop. Coffee shop Iya. gitu. Tapi ada keinginan nggak, Bang? Ada kepikiran nggak sih akan deket-deket ini mau buat coffee shop? Kalau dekat sih enggak sih. Intinya kita sudah ada jalur ke sana lah. Iya, pasti ada ya, Bang, kepikiran ke sana. Oke, yang ketiga Arabica atau Robusta? Bang pilih Arabica. Kenapa tuh, Bang? Rata-rata sih yang udah sering main minum kopi sih pasti pilih Arabica. Arabica. Karena lebih ringan, lebih bisa diminum ya bisa 3-4 cup sehari. Kalau Robusta kan kafeinnya tinggi. Iya, Jadi ya cocoknya buat blend di kopi susu sih. kopi susu Iya. ya, Bang ya. Tapi kalau untuk espresso sendiri itu nggak Kalau rekomen untuk Arabica buat espresso gitu. Rekomen juga sih, Kalau kan Robusta- tergantung roastingannya gitu. ya tergantung orangnya deh, Bang, seleranya di mana benar. gitu, Nah Bang makanya ya. enaknya di kopi itu nggak ada benar, Sesuai nggak ada lidah. salah, Iya, nggak ada benar, cocok-cocokan nggak ada lah. salah. Iya, benar, Bang. Selanjutnya barista atau coffee roaster? Abang pilih barista. Kenapa tuh, Bang? Karena ibaratnya barista ini kan tangan terakhir nih. Iya. Memang faktor yang paling utama kan dari atas sampai Iya. ke bawah, tapi kita pintu terakhir lah ibaratnya buat nyajiin produk. Makanya aku misalnya dapat pesanan hot cappuccino, terus kita ngelate gambar Iya. log gitu kan, terus yang minum senang, itu kayak dia nggak usah bayar, dia senang, kita udah kayak terbayar Iya, gitu loh. benar, Ya Bang. kepuasan pribadi sih. Yang mendingan tergantung niat awal ya, Bang Ya. ya. Kalau orientasinya uang, Nah, itu. itu tadi kembali lagi. Pusing sendiri nanti. Iya, benar-benar. Yang terakhir modal atau men? Abang pilih modal. Iya. Kenapa harus modal dulu daripada manusia atau men? Ibaratnya gimana ya? Saya punya prinsip pertama gini, sebelum buka bisnis otomatis modal kan. Iya. Kalau kita nggak punya modal, ya kita cari modal. Terus saya punya prinsip modal itu ada yang namanya malaikat modal sih kalau Iya. bahasa saya. Misalnya lagi orang punya uang 250 juta tapi nggak punya ide buat jalanin bisnis, paling sebentar selesai juga kan. Nah, Iya. kayak misal saya punya ide gini, nggak ada modal nggak jalan. Jadi harus cari modal dulu baru jalan. Baru Ya jalan. tapi bertahap lah, nggak usah Iya. yang langsung Mau gede gitu, Bang ya. Pelan-pelan Lebih enak dulu. yang bertahap. Karena kalau langsung tiba-tiba besar kan jatuhnya sakit tuh. Ya, dari pendapatan 100 sehari dulu ya, Bang ya. Bener-bener. Wah, kita udah bincang banyak-banyak nih sama Bang Lutfi. Kita udah main juga dan dapat beberapa motivasi untuk berbisnis dengan Bang Lutfi gitu ya, Bang. Sampai akhirnya membuat sebuah kopi sendiri, yaitu adalah Coffee Bekawan. Nah,
Terima kasih banyak ya Bang Lutfi Makasih. udah menyempatkan waktunya untuk bincang-bincang asik bareng Dina dan teman-teman di rumah. Sampai ketemu di episode bincang asik berikutnya dengan narasumber yang pastinya lebih keren-keren abis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.